Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, big time. Oke, kita masuk ke dalam acara big time. Kita akan membahas sebuah materi ya. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang mungkin sedikit menyeramkan. Kita akan mengintip jahanam. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan jahanam ya, kita harus mencari tahu dulu ya apa dan di mana neraka. Oke, kita harus bisa membedakan dulu antara neraka dengan jahanam. Maka kita akan mencari tahu lebih dahulu tentang apa dan di mana neraka. Apa itu neraka? Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang neraka. Inti dari neraka itu adalah secara bahasa yaitu adalah api. Ya. Setiap dibahas tentang neraka pasti itu berkaitan dengan api. Nah, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa api dari neraka itu warnanya hitam. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa awalnya neraka itu apinya itu merah, kemudian dipanaskan selama ribuan tahun, lalu berubah menjadi putih, dipanaskan lagi selama ribuan tahun hingga warnanya menjadi hitam. Jadi intinya api neraka itu pada akhirnya warnanya adalah hitam. Lalu yang kedua adalah di manakah neraka? Nah, jika kita bertanya di manakah neraka, maka salah satu clue-nya itu terdapat ketika Rasul itu mi'raj ke langit. Nah, ketika Rasul itu ke langit, di langit itulah Rasul melihat gambaran neraka. Nah, dari dua hadis ini paling tidak kita bisa mengambil sedikit kesimpulan ya bahwa neraka itu pertama, neraka adalah sebuah tempat ya yang berisi api ya, dan lokasinya itu ada di langit. Nah, intinya seperti itu ya. Untuk pemahaman sementara seperti itu. Kemudian ada lagi penjelasan yang lebih kompleksnya lagi ya di hari kebangkitan. Nah, pada hari kebangkitan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa matahari dan bulan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya posisi neraka itu benar-benar ada di mungkin di lingkungan tatar surya kita sendiri ya. Yang menguatkannya adalah karena di hadis itu disebutkan bahwa matahari masuk ke neraka, akhirnya berarti di hari kebangkitan itu neraka itu posisinya ada di tata surya kita sendiri. Lalu ketika Rasul ke langit juga melihat neraka. Nah, jadi secara garis besar ya posisi neraka itu ya mungkin di galaksi Bima Sakti itu sendiri. Intinya di dalam galaksi ini sendiri. Oke, itu untuk neraka. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Ketika kalau kita membaca di Al-Quran ya, itu sering dijelaskan tentang neraka dan dijelaskan juga tentang jahanam. Tempat mereka kembali adalah jahanam. Nah, mereka akan disiksa di dalam neraka. Nah, apa beda antara neraka dengan jahanam? Seperti itu. Nah, kalau kita kaji secara bahasa, maka neraka itu nar, api ya, lebih ke arah api, sedangkan jahanam itu artinya itu adalah apa ya, tempat terdalam, gelap dan menakutkan. Nah, jahanam itu artinya lebih ke arah situ ya. Kalau kita ambil kesimpulan dari dua kata ini ya, antara nar dengan jahanam, neraka dengan jahanam, maka seolah-olah itu neraka itu seperti esensi, sedangkan jahanam itu seperti entitas. Jadi pada dasarnya apa yang dikatakan tentang surga dan neraka itu entitasnya, namanya itu sebenarnya adalah jahanam. Hanya saja ketika digambarkan tentang esensi jahanam itu esensinya apa ya, di situ digunakan kata nar, neraka.
Ya, jadi seperti itu ya, seperti neraka itu. Jadi sebutan yang lebih pasnya mungkin antara surga. Nah, ibaratnya surga dan neraka itu, surga itu seperti Firdaus ya. Surga itu seperti Firdaus, sedangkan neraka itu Jahanam. Apa esensi surga? Esensi dari surga itu adalah apa ya? Jannah, tertutup. Jadi rimbun di esensi dari surga itu adalah penuh dengan pepohonan ya esensinya. Sedangkan Jahanam esensinya adalah nar, penuh dengan api. Jadi kita bisa membedakan ya antara Jahanam dengan nar ya. Kalau diartikan ke Indonesia sama-sama neraka ya, tapi ada perbedaan. Perbedaannya seperti itu. Jahanam adalah entitas, sedangkan nar itu esensi. Ya, seperti itu bedanya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya apa perbedaan neraka dengan Jahanam, maka kita akan masuk ke pendalaman yang lebih lanjut ya tentang Jahanam. Nah, jadi Jahanam itu secara bahasa ada 3 makna. Makna yang pertama yang seperti tadi, intinya dari Jahanam itu adalah lubang ya, lubangnya sangat dalam seperti itu. Lalu yang tempat yang sangat gelap dan sangat menakutkan. Yang ketiga adalah tempat yang sangat menakutkan. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang bahwa ada kemungkinan besar bahwa neraka itu lokasinya itu ya ada di galaksi Bima Sakti ini sendiri, ya kan? Karena Rasul sudah melihatnya ketika Mi'raj dengan matanya sendiri. Nah, di hadis itu dikatakan bahwa Rasul itu melihat ya dengan matanya, bukan mata batin tapi dengan matanya sendiri. Artinya Rasul itu melihat neraka itu secara nyata. Ya, seperti itu. Nah, hanya saja kenapa neraka atau Jahanam ya biasa kita katakan bahwa itu ada tempat goib ya. Nah, goib ini bukan, kalau di Indonesia goib itu ya identik dengan tak kasat mata ya kan. Seperti alam goib itu cenderungnya kita akan memikirkan bahwa goib itu ya tidak kelihatan dengan mata kepala kita, tapi bisanya dilihat dengan mata hati. Nah, seperti itu. Nah, padahal makna goib sendiri ya di Arab itu tidak hanya tidak terlihat oleh mata, tapi ada juga makna yang tidak terlihat karena tidak terjangkau oleh mata. Ya, salah satunya adalah benda di luar angkasa. Di zaman Rasul ya, black hole itu benda goib karena belum ada teleskop ya, belum ada orang yang bisa melihat black hole. Tapi di zaman sekarang black hole itu sudah bukan sesuatu yang goib lagi, tapi bisa dilihat mata. Nah, kita akan mencoba menganalisa kenapa saya mengatakan bahwa Jahanam atau neraka itu adalah black hole ya. Nah, untuk membuat kesimpulan seperti itu tentu harus ada datanya dulu ya, data perbandingan atau kemiripan ya. Nah, saya akan mencoba memberikan beberapa data yang ternyata memang ada kesamaan besar ya tentang bahwa Jahanam itu adalah black hole. Pertama, arti dari Jahanam. Secara bahasa Jahanam itu artinya adalah tempat terdalam. Satu-satunya tempat terdalam ya di tatar surya kita ya, atau mungkin di galaksi Bima Sakti, hanya black hole. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di black hole itu ada yang dinamakan horizon peristiwa ya. Ada yang dinamakan horizon peristiwa dan ada juga yang dinamakan singularitas. Ketika seseorang memasuki horizon peristiwa dan juga singularitas itu, di sana waktu itu tidak bekerja ya, tidak mungkin kalau di Al-Quran itu dikatakan adalah abadi selama-lamanya. Nah, di pusatnya itu, di black hole itu ada daerah di mana waktu itu tidak berfungsi. Salah satunya di horizon peristiwa ya, jika seseorang ya melemparkan sebuah benda ke black hole ya, lalu ketika masuk ke horizon peristiwa, maka benda itu seolah-olah itu dia kan jatuh dengan sangat lambat, pelan. Bisa mungkin jika diamati bisa puluhan tahun ya, seakan-akan benda itu tidak bergerak. Tapi setelah diamati selama puluhan tahun, maka
lama-lama benda itu baru akan bergerak, mulai masuk ke dalam black hole, ya seperti itu. Nah, ini juga dikatakan oleh Rasul ya, ketika Rasul Mi'raj juga Rasul mengatakan sebuah hadis bahwa jahanam itu ya, itu lubang yang sangat dalam. Jika seseorang melemparkan batu ya ke dalam jahanam, itu batu itu baru sampai ke dalam jahanam itu setelah 70 tahun. Nah, dan satu-satunya tempat di Bima Sakti ini, di galaksi Bima Sakti ini yang bisa seperti hal seperti itu hanya black hole. Contoh, jika seseorang melempar batu dari luar angkasa ke bumi, itu mungkin hanya membutuhkan waktu hitungan jam ya, seperti itu ya. Sama juga dengan ke bulan yang galaksinya, yang gravitasinya lebih ringan, mungkin hanya beberapa hari. Nah, setiap benda yang dijatuhkan ke benda-benda yang di luar angkasa itu, dia akan jatuh tidak sampai hitungan tahun ya, karena ada gravitasi. Nah, seperti itulah. Sedangkan jika kita membicarakan tentang black hole, nah tadi yang sudah saya sebutkan, ada yang namakan horizon peristiwa dan singularitasnya. Nah, kedua teori fisika ini yang bisa membuat sebuah benda itu jatuh ke dalam black hole itu seolah-olah membutuhkan waktu bukan hanya 70 tahun lagi, bahkan ratusan tahun. Nah, seolah-olah seperti itu terjadinya. Ya, dan itu teori kecocokan yang pertama ya, bahwa jahanam itu kemungkinan besar adalah black hole. Kemudian arti lain dari jahanam itu adalah tempat gelap ya, tergelap. Nah, lagi-lagi satu-satunya benda di galaksi Bima Sakti ini ya, itu benda luar angkasa yang memiliki tempat tergelap, itu hanya di black hole. Kenapa? Karena cahaya sendiri itu tidak bisa selamat dari black hole, sehingga black hole itu nama lainnya adalah lubang hitam, karena gelapnya itu seolah-olah menjadi lubang ya, seperti sesuatu yang tidak ada. Saking gelapnya sampai inti black hole saja tidak terlihat, seolah-olah tidak ada. Nah, ini sama identik ya dengan penamaan bahwa jahanam itu adalah tempat tergelap. Lalu berikutnya ada arti lain ya dari jahanam, yaitu adalah tempat yang paling menakutkan. Dan ini pun ya, nama ini pun sangat cocok dengan black hole. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bagi pribadi saya sendiri ya, jika memikirkan tentang black hole itu sungguh menyeramkan ya. Kenapa? Karena ada sebuah sebuah pemikiran ya ketika membahas tentang black hole, bahwa jika kita berada di dekat black hole, kita akan terhisap dan tidak bisa kembali lagi. Nah, pola seperti inilah yang terbayang ya, jangan oleh orang yang Islam ya, bahkan para ilmuwan tersebut jika membayangkan dirinya masuk ke dalam black hole, mereka akan mungkin merasa takut ya, dibandingkan dengan kita berada di matahari ya, atau mungkin di planet lainnya. Tapi jika kita membayangkan bahwa kita berada di black hole, itu sungguh sesuatu peristiwa yang menyeramkan ya jika dibayangkan seperti itu. Nah, dari tiga penjabaran ini ya, itu ketiga-tiganya itu cocok dengan black hole. Itu secara nama. Sedangkan secara hadis yang sebelumnya dibacakan ya, seperti api hitam ya, satu-satunya api yang berwarna hitam di galaksi Bima Sakti ini itu hanya black hole. Jadi secara kesimpulan mentahnya ya, secara teoritis ya, kemungkinan besar benda yang dilihat Rasul ketika Mi'raj ya, Rasul melihat neraka berwarna hitam ya,
dan itu ada tempat terdalam ya. Jika benda dijatuhkan tidak akan jatuh selama puluhan tahun. Satu-satunya kandidat benda luar angkasa yang persis ya seperti apa yang dikatakan Rasul ya, hanya black hole. Nah, hanya saja mungkin persisnya black hole itu di mana. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan lagi ya, karena black hole di galaksi Bima Sakti ini sangat banyak ya. Yang paling masif itu berada di inti galaksi. Namun setelah kalau saya mengkaji ya, ketika nanti mungkin insya Allah ada pembahasan lagi tentang hari kebangkitan ya, di mana seluruh benda-benda luar angkasa itu terhisap ke dalam neraka black hole. Ternyata secara teori menurut ilmuwan itu lokasi black hole yang akan dimasuki itu berada di black hole yang paling luar ya. Jadi kita tidak sampai ke inti dari inti galaksi, tapi ada di bagian yang paling luar. Oke, mungkin seperti itu saja. Mengintip jahanam, seperti apa jahanam? Ya mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Silakan di-share jika suka, jika bermanfaat, dirasa bermanfaat, dan di-like jika Anda suka. Jangan lupa tinggalkan komentar. Bisa itu diisi dengan kritik, saran, atau pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.